kita ingin pariwisata Hmm. kita ini tidak hanya bagus, Mas, seperti tadi yang saya Ya. sampaikan. Mulai dari parkirannya nyaman, aman. Mulai dari loketnya nyaman, aman. Mulai dari fasilitasnya, keramahan warganya. Nah, ini kan butuh kolektivitas. Itu yang dibutuhkan wisatawan sebenarnya. Itu yang dibutuhkan wisatawan. Oke. Kamu harus menjadi solusi terhadap apa ya? Terhadap itu tadi. Permasalahan yang hadir di lingkunganmu. Itu- Kalau kamu jadi pemimpin, ya orang yang kamu pimpin. Kita ini kan alat negara yang dibayar oleh rakyat. Ya. Harus kembali ke rakyat. Oke. Kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Itu maksud saya. Ya. Itu ngomong Malang, Mas. Ini agak emosi saya. Karena eman gitu loh. Haji Husni Mubarok, SH, MM, MH. Lahir di Malang, pada tanggal 8 Desember 1983, Husni Mubarok adalah sosok pemimpin muda yang tumbuh dari akar pendidikan dan perjuangan. Perjalanan akademiknya dimulai dari MI.NU Rejoyoso Kepanjen, berlanjut ke SLTP Negeri 4 Kepanjen, dan SMU Negeri Kepanjen. Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Merdeka Pasuruan, meraih gelar sarjana hukum. Tak berhenti di sana, semangat belajarnya membawanya menimba ilmu di Universitas Profesor Dr. Mustopo, Jakarta untuk meraih gelar Magister Manajemen, serta gelar Magister Hukum dari Universitas Bung Karno, Jakarta. Dengan tekad yang kuat dan komitmen terhadap pengabdian, Husni Mubarok telah menapaki berbagai peran strategis dalam dunia organisasi dan politik. Sejak tahun 2008, ia aktif di pimpinan pusat IP Ansor, dan pada tahun 2012 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen. Di tahun yang sama, ia juga dipercaya sebagai Ketua DPP Partai Gerindra, sebuah amanah yang terus ia emban hingga kini. Tahun 2014 hingga 2019, ia menjabat sebagai Kepala Asisten Kerjasama Satkornas Banser. Kemudian pada 2015, ia didapuk sebagai tenaga ahli Komisi 4 DPR RI, sembari terus aktif sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Dan kini, amanah rakyat Jawa Timur kembali ia emban. Untuk periode 2024 hingga 2029, Haji Husni Mubarok menjabat sebagai pimpinan Komisi B DPRD Jawa Timur, membawa suara masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Iksan Fauzi, jurnalis Tribun Jatim Network, dalam program Gebrakan Wakil Rakyat Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya sekarang berada di Kabar Baik Space and Cafe yang berada di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kali ini kami kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Husni Mubarok, SH, MM. Dan Tribuners dan pembaca harian Surya, kita akan mengobrolkan tentang pariwisata super prioritas dan peluang ekonomi kreatif tahun 2025-2029. Kita sambut Bapak Husni Mubarok, SHMM, yang akan menjadi teman saya untuk mengobrolkan tentang pariwisata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Selamat datang Jumpa di kembali Kabar Baik, Pak Husni dengan Mas Mubarok. Kabar baik, Mas ya. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kebetulan kita akan ngobrol di Kafe Kabar Baik. Oh, pas nyambung kafe ya. Ini sangat asri banget, Mas Husni. Alhamdulillah ya. Ini cocok dengan tema kita. Ya. Ngobrolin tentang pariwisata prioritas Indonesia dan Jawa Timur. Sangat menarik, bagian dari kuliner untuk menunjang pariwisata. Salah satu cabang ekonomi kreatif. Ekonomi ini kreatif, selalu betul. bersama-sama dengan pariwisata biasanya ya, kuliner. Wisata kuliner biasanya. Wisata kuliner, ini sangat mendukung banget. Nggih. Baik, Mas Husni, saya panggil Mas saja ya, karena Oh iya masih Rek. muda banget ini. Iya no. Nggih. Gimana, tema Mas? kita tema yang menghibur tentang pariwisata. Pariwisata, ya. Kebetulan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, juga mencanangkan pariwisata bagian dari program prioritas. Ya. Dan kebetulan lagi nih Mas Husni, Gimana, Mas? data di Kementerian Pariwisata, kunjungan wisatawan
ke Indonesia ini sangat tinggi sekali. Sangat tinggi, benar. Januari sampai Agustus sudah 807 juta. Luar biasa, ada peningkatan 19 sekian persen lah ya dari Ya. tahun 2024 kemarin. Ya, Mas Husni, pariwisata salah satu penunjang ekonomi. ya, Iya kan? benar. Menurut pandangan Mas Husni Mubarak sendiri ya, Ya. sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mm-mm. bagaimana tentang pariwisata di Indonesia ini? Ya, kita Mas Iksan, yang pertama nyapa Tribuners dulu dong. Oke, Assalamualaikum Tribuners. Jumpa kembali Jumpa soalnya kembali. kita ini. Gebrak-mengebrakan gitu kira-kira. Mas, kalau ngomong pariwisata ya, kita bersyukur Indonesia, Nusantara ini kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daerah wilayah yang sangat luar biasa. ya, Artinya apa? Kalau ngomong potensi wisata, kita punya wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, bahkan dengan kreativitas para pelaku wisata kita ini. Indonesia ini satu, kita punya banyak gunung. oke, Dari gunung ini nanti tentunya akan muncul potensi-potensi pariwisata. Kemudian kita punya garis pantai yang luas. Kemudian kita punya hutan-hutan yang memang secara aturan bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Artinya kalau kita ngomong darat, laut, udara, kita semua punya potensi wisatanya. Nah, ini kemudian menjadi salah satu peluang yang kemudian di era pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan menjadi salah satu pengungkit kebangkitan ekonomi kita. terutama setelah COVID ya. Terutama pasca COVID. Oke. Terutama pasca COVID, sektor pariwisata ini memang kita genjot agar kemudian bisa meningkatkan pendapatan, tentunya nanti dampak selanjutnya ya perbaikan ekonomi, kemudian dari proses itu muncul daya beli yang meningkat dan sebagainya. Oke, kalau di Jawa Timur sendiri, Mas Husni, Ya, menurut pandangan Mas Husni sendiri, apakah potensi wisata di Jawa Timur ini begitu menggairahkan atau bagaimana? Jawa Timur ini salah satu dari daerah provinsi di Republik kita, Mas Iksan, yang memang punya destinasi wisata yang kompleks. Oke, Destinasi wisata yang lengkap. Seperti tadi saya sampaikan, kita gunung punya, kita laut punya, kemudian kita juga punya wisata buatan, kemudian kuliner kita juga kaya dengan karya-karya kuliner yang memang masuk layak sebagai kunjungan wisata yang gitu khas ya. daerah ya. Ada Pak Sumalang, ini kan Oke. sudah menjadi brand ya. Dan menu-menu yang lain. Ditambah lagi kalau kita ngomong potensi wisata Jawa Timur, BTS kita ini, Ya, Bromo Tengger Semeru. Semeru ini kan sudah masuk ke bagian dari 5 DPSB nasional. Oke, Dari situ kita sudah bisa menghitung potensi kunjungan wisata dari para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Begitu Mas. Maka kemudian Jawa Timur yang di pemerintahan periode pemerintahan baru ini menggaungkan semangat gerbang baru Nusantara, oke, maka memang harus benar-benar bisa menuju dan menjadi gerbang baru Nusantara yang sebenarnya. Artinya kalau ngomong gerbang baru kan kita di depan ini. Kalau kita ngomong di depan kan kita jadi etalase ini. oke. Maka Jawa Timur harus siap dengan itu. Saya kira ini akan melengkapi potensi-potensi destinasi wisata, khususnya tadi kalau kita ngomong di DPSB ini kan Bromo Tengger Semeru ini kan sangat luar biasa Ya, untuk melengkapi Mandalika tentunya, Labuan Bajo Oke. dan beberapa DPSB yang lainnya. terutama banyak wisatawan dari luar negeri ya Mas ya. Terutama Wisma. Wisman sudah banyak ke sini ya. Sudah banyak, sudah banyak. Jadi kalau kita ngomong wisatawan mancanegara, akhir-akhir ini tidak ngomong hanya tentang Bromo. Oke, Banyak yang sudah mulai ke wilayah timur, Banyuwangi. ya, Lihat Blue Fire di Ijen. ya, ya. Kemudian sekarang yang lagi pada ke
Grojogan Sewu, Ya. Tumpak Sewu. Jadi saya kebetulan dapil saya Malang Raya, Mas. Jadi Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu itu ada di wilayah Malang dan Lumajang. Lumajang. Nah, beberapa saat akhir-akhir ini kami sering melihat banyaknya wisatawan mancanegara yang mulai melintas. Ya. Ketika kita cek ternyata tujuannya ke sana. Nah, ini salah satu potensi yang harus kita garap serius. Iya, memang Jawa Gitu. Timur memang kaya banget tentang wisata alam ya. Jawa Timur kaya banget tentang wisata alam. Kemudian dibantu oleh di Kota Batu juga ada banyak juga wisata buatan yang Betul. banyak dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan. Bahkan saya dengar-dengar Mas, targetnya wisatawan yang berkunjung di Malang Raya ini meningkat ini Meningkat. dibandingkan tahun kemarin ini. Betul, betul. Jadi terjadi peningkatan kunjungan wisata Iya. seiring dengan ya tumbuh dan berkembangnya objek-objek wisata baru, Iya. khususnya wisata buatan. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu concern dari pemerintahan, bagaimana kemudian tumbuhnya destinasi-destinasi wisata baru ini seiring sejalan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Seiring sejalan dengan program prioritas pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo, sehingga nanti akan secara komprehensif manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat ya. Itu. Terkait dengan ini Mas, sumber daya manusia sendiri, Ya, ya kan, tentunya kan karakteristik di masyarakat kita masih masyarakat desa, ya. ya kan, butuh lebih cepat beradaptasi Mm. dengan wisatawan yang dari berbagai daerah. Ya, Nah, itu bagaimana benar. Mas? Ya. Menurut Mas Kusni ini? Ini salah satu tantangan yang ini juga serius kita bahas dengan melakukan pendampingan. Pendampingan apa? Pendampingan terhadap destinasi-destinasi wisata, terutama yang yang berbasis lokalitas, desa wisata atau wisata-wisata yang Ya, ya. memang ini harus ditingkatkan sumber daya manusia pengelolanya. Oke. Jadi kita ada program untuk peningkatan kapasitas pemandu wisata itu ada. Oke. Agar apa? Agar kemudian seperti tadi yang Mas Ihsan sampaikan, wisatawan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri dengan budaya, mungkin bahasa, mungkin habit yang berbeda, didampingi oleh pemandu sehingga bisa tetap nyaman gitu. Oke. Misalnya kan pasti ada perbedaan bahasa, Ya. perbedaan kultur dan sebagainya. Nah, pemandu wisata termasuk kemudian sumber daya manusia pengelola pariwisata itu sendiri, ini yang kita siapkan pelatihan-pelatihannya. Kita latih agar kemudian itu tadi bisa melayani, bisa memberikan servis. Ini kan pariwisata kan kita yang paling inti kan ngomong jasa, Mas. Oke, ya. Iya kan? Ya, Ngomong betul. jasa ini kan masalah pelayanan. Masalah wisatawan itu datang tidak hanya kemudian dapat objek wisata yang baik, tapi misalnya hospitality, pelayanan, kemudian bahasanya pariwisata itu amenitas ya. Jadi bagaimana kemudian hospitality-nya, penyediaan Penginapan juga penginapannya, kemudian toiletnya misalnya bersih atau tidak dan sebagainya. Nah, termasuk kemudian keramahan dan keamanan. Oke, ya ini yang penting ini. Ini yang penting. Penting. Saya sering mengulang-ulang ini, Mas. Kenapa? Dari kita kecil kenal Jogja, kemudian berkali-kali kita ke Jogja, Oke. tapi nggak pernah bosan. Ya kan? Ya. Udah ini sudah masuk di mindset kita. Kita mau wisata kemana ya? Pasti muncul Bali, muncul Jogja. Nah, demikian juga Bali misalnya. Ya kita saya misalnya ya lulus SMA dulu ke Bali, kemudian bulan madu ke Bali. Hampir kemudian rata-rata liburan juga ke Bali. Nggak pernah bosan. Karena apa? Karena ada mindset yang kemudian terbentuk. Yang pertama selain daerahnya bagus, destinasi wisatanya bagus, kemudian hospitality-nya mendukung, penginapan hotel apanya mendukung. Kemudian aman dan nyaman. Aman ya. Aman ini penting. Kita merasa aman dan nyaman. Demikian juga kalau ke Jogja, keramahan dan sebagainya. Nah, hal-hal baik ini yang kemudian perlu ditiru oleh Jawa Timur di objek-objek wisata ini
Karena hari ini wisatawan itu tidak hanya sekedar datang untuk melihat objek wisata, Ya, tapi butuh ada experience namanya, butuh ada pengalaman. Pengalaman lain daripada melihat objek wisata itu misalnya itu tadi, ternyata enak loh kalau kita berkunjung ke Tanjung Penyu, toiletnya bersih, orangnya ramah-ramah, ya, ya. terus di sana nggak dipungut parkir lagi loh kalau kita sudah bayar karcis masuk dan sebagainya. Lah ini kan pengalaman. Pengalaman yang kalau kita lihat ini bisa jadi marketing getok tular, Oke. ya kan? Ya, betul. Barisan kita kalau mau liburan kan pasti tanya-tanya, kita mau liburan nih enaknya kemana kan gitu. Ya, Enak ke sana karena apa? Enak ke sana karena apa? Nah, karena apa inilah yang harus menjadi paket melengkap di objek-objek wisata, di pengelolaan, di jasa servis objek wisata kita kepada wisatawan. Sehingga itu tadi, mereka benar-benar merasa ada pengalaman baru, ada pengalaman seru selain objek wisatanya itu sendiri. oke. Gitu. Tapi yang paling menarik, Mas, Hmm. kemarin Kabupaten Malang itu menerima penghargaan Ya, Desa Wisata mm-mm. Sumberdem itu kan. Sumberdem ya, Iya, saya iya. beberapa hari yang lalu juga Ah. membaca itu. Desa wisata misalnya, ini kan salah satu potensi berbasis kearifan lokal yang kalau kita cermat menggali potensi, memahami kekayaan lingkungan kita, ini ada nilai ekonominya. Iya, iya, iya. Seperti yang terjadi di Sumberdem. Kita punya Bonpring juga. Oke. Itu desa wisata yang mendunia, Mas. Artinya apa? Artinya desa wisata ini pengelolanya berhasil mengidentifikasi apa sih yang bisa kita jual sebagai wisata. Iya, iya. Kayak Gitu. Koperasi Merah Putih itu ya. Kayak Koperasi Merah Iya, Putih betul. itu. Berarti ekonomi di desa harus tumbuh. Kearifan lokal sama potensi lokal inilah yang digali. Oke. Jadi jangan sampai kemudian, ini saya ulang-ulangi lagi, saya sering nyampaikan ini Mas, kita ini pernah di fase latah. Ketika ada program desa wisata, hampir semua membuat desa wisata yang serupa. Nggak tahu ini konsepnya apa yang paling mudah atau yang paling apa ya. Hampir semuanya bikin kolam renang misalnya. Ya. Pemandian umum gitu misalnya. Nah kalau kemudian satu kecamatan ada 10 sampai 15 desa yang semuanya bikin pemandian. Lah terus yang mau berkunjung siapa? Gitu. Ya, ya. Ini pernah terjadi misalnya di Kecamatan Kepanjen juga ada tren semacam itu. Padahal kita punya metro, pemandian metro, ini yang airnya sudah bersumber dari sumber air. alam. Oke. Jadi kita tidak perlu susah payah ngebor, ngaliri dan sebagainya yang biayanya tentu lebih mahal. Oke. Terus ada sumber maron, ada sumber-sumber lain yang dekat. Maka ngomong tadi seperti Sumberdem ini, agar kemudian desa-desa ini bisa menjadi desa wisata yang kemudian bisa membangkitkan perekonomian, memunculkan peluang-peluang ekonomi baru, baik itu bagi sektor UMKM maupun pariwisatanya sendiri, itu harus menggali dan mengenali potensi lokal. Ya. Sederhananya begini Mas, misalnya saya punya desa namanya Jatirjoyoso. Ternyata di desa Jatirjoyoso ini pertaniannya maju. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata. Ya. Iya kan? Wisata pendidikan misalnya terkait bagaimana cara bercocok tanam. Yang ini memang selain edukasi, memang ada nilai wisatanya. Ya. Iya kan? Ya. Sekarang kan lagi musim Mas, kita bayar berwisata untuk nanam padi. Ya. Kita bayar ke tempat wisata untuk ngasih makan sapi kan gitu. Ada juga yang memerah sapi. Ada yang memerah sapi, memerah susu sapi ya. Iya. Padahal kan dulu stigma kita ini, mindset kita kan kita bentuk, kita sekolah yang pinter biar gak ngarit no sapi kan gitu. Ternyata kalau kita jeli membaca peluang itu jadi potensi wisata. Oke. Nah, maka belajar dari Sumberdem, Bonpring dan sebagainya yang harus dilakukan Mas, ini semangat yang selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo. Betul. Semangat gotong royong, nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para founding fathers kita, Bung Karno dengan semangat gotong royongnya, yang hari ini dicontohkan oleh Pak Prabowo. Bagaimana membangun bangsa ini dengan merangkul semua kelompok. Oke, ya. Partai, kelompok agama, semua kelompok masyarakat dilibatkan karena kita sadar bangsa kita besar, negara kita ini luas, tidak bisa diselesaikan oleh Superman, maka butuh kolektivitas bangsa
super bangsa yang bersatu padu gotong royong untuk menyelesaikan permasalahan. Semua diajak ya. Semua diajak. Itu yang harus diselesaikan dulu. Ketika kemudian kesadaran kolektif di desa tersebut terbentuk, maka kemudian mengidentifikasi potensi pariwisata. Rek, Oke. janjane opo sih teko desane Dewi iki sing iso didol, Ya, betul. yang bisa dipasarkan sebagai destinasi wisata. Betul. Rek, opo sih kita punya keunikan apa, punya kekhasan apa, punya potensi apa, itu. Nah, kenapa kemudian harus melibatkan semuanya dan kenapa harus mengidentifikasi di awal? Yang pertama, kita ingin pariwisata kita ini tidak hanya bagus, Mas, seperti tadi yang saya Ya. sampaikan. Mulai dari parkirannya nyaman, aman. Mulai dari loketnya nyaman, aman. Mulai dari fasilitasnya, keramahan warganya. Nah, ini kan butuh kolektivitas. Itu yang dibutuhkan wisatawan sebenarnya. Itu yang dibutuhkan wisatawan. Kolektivitas bersama ini yang kemudian membuat pelaku-pelaku wisata ini mudah. Ya. Oh, nanti di depan nggak usah ditarik ya, karena nanti kita tarik di dalam. Nanti yang depan cukup mengarahkan, gitu. Kan ini masalah koordinasi. Ya. Kalau nggak gitu, yang depan merasa punya wilayah, bikin tempat parkir, narik. Nanti di loket parkir, narik di dalam Nah, Akhirnya bertengkar sendiri akhirnya nanti. bertengkar Ya, itu yang nggak sendiri. kita inginkan. Ini yang tidak kita inginkan. Maka belajar laki-laki dari Superdem, butuh kesadaran kolektif, butuh kebersamaan, kemudian mengidentifikasi peluang dan potensi. Oke. Ya, Itu yang penting itu. itu yang paling penting. Dulu misalnya petik apel ini adalah pekerjaan. Ya, ya, ya. Ternyata sekarang bergeser jadi Wisata. wisata petik apel, petik jeruk, petik durian sekarang ya Ya, lagi ya. ya kan? Nah, ini kan tentang bagaimana kita mengidentifikasi potensi dan peluang yang ada di sekitar kita dengan keunikan. Nah, kreativitas itu menuntut keunikan itu Betul. tadi, Mas. Jadi dengan kreativitas dan keunikan sehingga kita punya pembeda. Dengan adanya pembeda ini menjadi opsi destinasi wisata. Kalau sama ini kan ya kan persaingan jadi ketat, akhirnya saling itu capek. Tapi kalau kalau di desa ini kuliner, kalau di desa ini ada kita lihat jaranan, di desa ini kita lihat air terjun kan seneng kita keliling ya. Makanya ada ekonomi kreatif itu ya. Makanya kemudian Butuh kreativitas muncul ekonomi warga, kreatif yang mengiringi dari potensi wisata yang ada ini. Artinya dengan kemudian muncul objek wisata, tentunya kan diikuti ada UMKM ini. Sektor-sektor industri kreatif yang tumbuh. Kemudian penjual souvenir, Oke, ya. kemudian penjual makanan khas dan sebagainya. Ini kan satu rangkaian yang nanti akan bersama-sama membangkitkan potensi ekonomi kita. Baik, Mas Husni, itu Ya. tadi kita lihat dari sisi wisata alam dan yang dikelola oleh masyarakat. Ya. Sekarang menuju ke pariwisata yang prioritas. Menjadi prioritas salah satunya adalah Bromo Tengger Semeru ini. Ya, BTS ya. Jadi saya kira orang tidak meragukan lagi lah Ya. yang namanya BTS ini kan Ya. keindahannya alamnya. Kebetulan saya juga pernah ke Puncak Semeru nih, Mas. Gitu ya. Bagus banget di Ya. sana, betul. Kalau Mas Husni sendiri melihat hari ini infrastruktur ke arah sana sudah baik atau bagaimana? Kalau diomongi baik ya memang selalu butuh peningkatan. Oke. Karena apa? Karena seiring dengan peningkatan kunjungan. Ya, ya, ya. Satu, kemudian ya kita harus memaklumi bahwa Semeru ini adalah gunung berapi yang masih aktif. Oke. Sehingga memang ada aktivitas vulkanik yang memang ini kemudian menuntut kita untuk memperbaiki kembali infrastruktur menuju ke sana. Gitu. Nah, ini yang menjadi upaya kita bersama seperti kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi mitra kami. Mitra Komisi B ya. Mitra Komisi B juga membicarakan tentang itu. Kita kemarin membahas tentang akses jalan di area Bromo. Oke. Ya, itu yang akses. dari mana, Mas? Itu yang dari arah Malang, menuju membelah savana yang mau arah ke naik itu. Iya. Ya, kemarin kita sedang membicarakan itu. Ya memang ini tidak selesai di provinsi, Mas. Ya, Ngomong ya. BTS ini sebenarnya nasional. Nasional. Gitu. Ya ini mumpung di podcast ini biar didengar teman-teman di pusat. Rasa-rasanya itu gini teman-teman.
kok daerah yang menyiapkan infrastruktur tapi apa PNBP-nya naik ke atas Oh kan gitu gitu. ya, harus Daerah, dibagi. nah buat daerah diciprati Oke, kira-kira oke, gitu. oke. Enggak. Artinya kita kalau ngomong BTS ini Ya, sebenarnya ya. domainnya nasional ya. Ya, Oke. kita menjadi bagian dari apa pelaksana pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kalau ngomong infrastruktur apakah sudah baik? Kalau ngomong baik-baik, apakah sudah cukup? Tidak. Ini sedang kita upayakan terus peningkatan infrastruktur ini agar kemudian tadi itu selain potensi yang luar biasa, wisatawan ini dapat pengalaman, experience. Ya, Oh, ternyata dalannya penak. oke. Oh, ternyata aksesnya mudah, nggak geronjal-geronjal dan sebagainya. Gitu Mas Isan. Satu lagi Mas, Oke. tentang transportasi yang menuju ke arah savana dan apa namanya itu lautan pasir ya. Mhm, mhm. Kan akhir-akhir ini banyak ya peristiwa ya, Ya, kecelakaan gitu ya. heeh. Bagaimana Komisi B ini menyampaikan kepada pemerintah provinsi supaya itu tidak terjadi lagi lah. Ini kan Ya, penting untuk penting, memberikan penting. kenyamanan, Kenyamanan keamanan dan tadi. keamanan, Iya, penting, iya. penting. Jadi kami minta kepada dinas sebagai apa eksekutor teknis ya, Iya, sebagai bagian dari eksekutif, ini untuk hadir memang mendampingi di proses penyelenggaraan pariwisata ini dengan apa? Dengan berkomunikasi dan berdampingan secara baik, misalnya pada komunitas penyedia jasa angkut itu, iya. jeep. Transportasi ya. Jeep-jeep yang ada Iya, di betul. situ. Nah, kemudian dengan pemandu wisatanya, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kita juga punya program untuk peningkatan kapasitas pemandu wisata. Ya. Nah, Itu sama, yang melakukan siapa, Mas? i Provinsi atau kabupaten kota juga? kabupaten kota melakukan iya. Jadi terlibat semua ya? Semua terlibat, Oke. provinsi iya, pusat tentunya juga iya. Karena Ya, ya. gini, ngomong BTS ini memang diampu oleh 3 level, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kabupaten kota. Karena kan Oke. ya semuanya ngomongnya apa ya, terdampak ya. Semuanya ini ikut di proses ini. Iya, iya. Kabupaten sebagai pemangku wilayah, kemudian provinsi ya teritori Iya. provinsinya, Hmm. pusat karena ini ditetapkan sebagai apa DPSP nasional gitu misalnya, sehingga ya semuanya bekerja sama. Tadi gotong royong tadi itu. Makanya dengan harapan kalau pemandunya siap, sumber daya manusia pengelolanya siap, infrastrukturnya baik, maka ya wisatawan yang datang banyak. Itu Oke. buat duit sing akeh dek kono, agar ekonomi tumbuh kan gitu. Bukan buat oh iyalah spending ya, spending Iya, menghabiskan uang biar tumbuh juga biar ekonomi di tumbuh, daerah situ biar kan. ekonomi tumbuh, Termasuk UMKM, Mas ya. termasuk UMKM. Sudah hidup nggak, Mas ya di sekitar wisata kita itu, terutama di Bromo Tengger Semeru? Kalau ngomong sudah hidup sudah, tapi terkelola dengan baik belum. Belum Nah, ya. ini Perlu lagi-lagi peningkatan ya. perlu peningkatan. Ini Oke, oke, lagi-lagi oke. yang harapan saya terjawab dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih Oke, nantinya ya, itu. ya. Sehingga ada hub, ada rumah besar Ya, bagi UMKM-UMKM ini untuk kemudian sama-sama nyari rezeki. oke, ya, ya. Jadi kita dengan koperasi ini harapannya adalah memutus rantai persaingan bebas. Mm-mm. Kita memutus rantai penguasa modal yang kemudian survive. Kita memutus rantai renten juga. Harapannya dengan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi ekosistem salah satunya nanti yang akan berdiri di potensi-potensi objek wisata kita ini untuk menaungi para UMKM di situ. Ya. Gitu. Sehingga ya para pelaku UMKM ngomongnya adalah produksi sudah. Ya, Sudah ya, nggak ya. ngomong nanti masarkannya gimana, nanti apa modalnya dari mana dan sebagainya. Jawabannya ada di koperasi Oke, tadi itu. tapi tentu perlu peranan intervensi dari pemerintah daerah untuk Ya, memberikan space ya betul. bagi produksi-produksi dari para UMKM itu kan. Betul, kami di provinsi melalui Dinas Koperasi dan Oke, UKM dan Dinas Perindak juga melakukan pelatihan-pelatihan, Mas, pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia wirausaha baru. oke, Kemudian pendampingan terkait pengurusan izin dari UMKM ini, baik itu NIB sampai di sertifikasi halalnya. Kemudian juga melakukan peningkatan kapasitas produksi dan memberikan
alat ekonomi produktifnya. Oke. Ya tujuannya lagi-lagi agar kemudian UMKM ini bisa bangkit sehingga seiring sejalan dengan kita kali ini ngomong pariwisata, Ya. ketika pariwisatanya ini sudah siap, infrastrukturnya ini ada, pengelolaannya ini juga menjadi terpadu dengan peningkatan-peningkatan tadi. Oke, saya kira dengan Koperasi Merah Putih itu bisa menjawab. Saya kira salah satu jawabannya Oke. itu, Mas. Karena kalau kita lihat semangat dari Koperasi Desa Merah Putih itu, Pak Prabowo ingin memang ekonomi ini dibangun dari bawah. Oke, ya. Ingin ekonomi ini kemudian tumbuh dari desa-desa. Bottom Nah up ini ya. bottom up. Dan ini kan sejalan dengan kemudian kita menghidupkan potensi-potensi pariwisata itu sendiri. Yang penting Mas, yang agak repot ini adalah masalah rukun ini loh. Kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang Rukun ya. gontok-gontokannya ini kan masalah Iya, lapak, iya. masalah ini wilayahku, masalah lah ini yang kemudian dengan koperasi diharapkan Iya. sudah tidak ada itu lagi. Wong ini ya podo-podo dulure, podo-podo tonggone, podo-podo koncone. Harus ada regulasi yang semuanya menguntungkan. Tapi modal kita, modal sosial masyarakat kita udah ada ya. Ada, Modal kebersamaan, gotong Ada. royong kita ada. ada. Semangat Pancasila itu sudah merepresentasikan masyarakat kita yang yaitu tadi gotong royong. Kemudian mengambil keputusan dengan musyawarah. Ini kan Oke. kolektif kolegial. Oke. Kemudian bagaimana dengan akumulasi ini tadi menghasilkan keadilan sosial. Ya. Tinggal ya Mas Iksan ada tantangan di kemajuan perkembangan zaman, era digitalisasi ini kan membuat perkembangan kultur ini kan berbeda dan berubah dengan cepat. Ya, Nah ini yang harus kita kontekstualisasikan agar kemudian nilai-nilai dari Pancasila, undang-undang ini tidak dianggap ketinggalan zaman gitu. Ya, betul. Itu sih. Agar kemudian modal sosial, bonus demografi, kerukunan kita, terus gotong royong kita ini menjadi kekuatan yang punya dampak ekonomi. Mm-mm. Kekuatan yang bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran secara merata. Oke. Itu. Mas, terkait dengan promosi sendiri ya. Ya. BTS ini kan, walaupun tidak dipromosikan juga terkenal sebenarnya ya. Sangat Tapi terkenal tetap ya. apa ya, promosi kebaikan itu kan tetap. Kira-kira Mas Husni sudah mengevaluasi ya, tugasnya DPRD kan juga Betul. bagian dari Pengawasan ya, pengawasan ya. Promosi yang telah dilakukan oleh semua ya pemangku kebijakan, terutama Ya. pusat, Provinsi Jawa Timur maupun di daerah ini. Ya. Itu perlu nggak sih promosi itu misalkan ya melibatkan anak-anak muda gitu kan? Sangat perlu Mas Iksan. Jadi kemarin hasil dari fungsi pengawasan kita dengan kunjungan-kunjungan kerja yang kita lakukan, itu kita menarik kesimpulan bahwa harus ada pergeseran model promosi kita. Oke. Dari promosi yang kemudian melulu offline, ini harus mulai bergeser ke wilayah yang digital ya? Online itu tadi. Terus kemudian dengan melibatkan konsultan dan influencer misalnya. Melibatkan sekarang Mas, apa namanya itu kalau di TikTokers itu yang apa namanya? Afiliator ya? Afiliator. Ini kan sebenarnya hal yang biasa tapi ini punya potensi sebagai pekerjaan ternyata hari ini. Ini kan biasa kita ngomong karena kan banyak orang seneng ngomong di depan kamera apa dan sebagainya. Ternyata sekarang punya nilai. Bahkan kalau saya tanya-tanya pada pelaku-pelaku itu ya rata-rata dia sebulan bisa dapat 10 sampai 15 juta dari pekerjaan sebagai afiliator itu. Sama di pariwisata ini harus kita diintegrasikan ya. Diintegrasikan dan melibatkan semua unsur agar pemasarannya ini lebih efektif. Bagaimana tagline-nya, bagaimana kemudian kita bisa memvisualisasikan promo ini. Dan kemudian ya hari ini kan ada perubahan Mas, ada pergeseran. Satu yang tidak bisa kita hindarkan, penguasa dunia hari ini adalah Gen Z. Gen Z. Iya kan, bonus demografi ini Gen Alpha. Gen Alpha ini menyusul setelah ini. Maka kita harus menyesuaikan, harus menyesuaikan maunya Gen Z ini apa sih gitu. Bagaimana caranya Gen Z mau nonton dan bisa menikmati wayang. Ini kan nggak bisa mereka kita paksa, kamu harus nonton wayang agar nilai-nilai apa dan sebagainya. Nggak bisa. Lari mereka Lari. kalau dipaksa. Lari. Tapi bagaimana wayang ini menjadi menarik
ada tantangannya di situ, ada hal-hal yang selama ini memang menjadi dunianya Gen Z, Oke. ini beda lagi. Gen Z, reog ini bagus loh. Lah kalau kita suruh nih lihat reog lek-lekan gitu aja ya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Maka itu tadi perlu kemudian berkolaborasi. Berkolaborasi ya dengan kelompok-kelompok yang memang selama ini punya konektivitas, dan para Gen Z ini aware ke situ. Oke. Misalnya penggunaan sosial media. Ya. Penggunaan sosial media, kemudian tampil di panggung-panggung konser dan sebagainya. Eranya hari ini sudah era semacam itu gitu. Oke. Tidak bisa kemudian kita ngomong kaku-kakuan kayak dulu, memaksa orang datang ke pameran. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya sarana dan prasarana yang sudah ada, digitalisasi yang ada, kemajuan zaman yang ada ini yang terus kita tingkatkan. Pendekatannya beda sekarang kan. Ya, Oke. termasuk kemudian kita berbasis database. Wah, betul itu. Ya kan? Jadi ini hebatnya digital, Mas. Dengan digitalisasi ini kita bisa melakukan namanya retargeting. Oke. Orang-orang, wisatawan-wisatawan yang datang, kemudian kan pasti dia berinteraksi, pasti dia mengisi data apa dan sebagainya, sehingga kemudian pariwisata kita punya database. Lah inilah kemudian yang akan kita informasikan tentang potensi, tentang promo, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di pariwisata kita. Sehingga relate kembali lagi dia akan datang dengan pemasaran-pemasaran yang efektif itu Oke. tadi. Mas, Oke. langkah strategi apa Mas yang sudah dibuat oleh DPRD Jawa Timur dengan pemerintah provinsi dalam rangka memperkuat pariwisata super prioritas ini? Ya, dalam rangka memperkuat pariwisata di Jawa Timur, Iya. kami bersama Dinas Pariwisata salah satunya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mengapresiasi dan menghidupkan kesenian-kesenian dan kebudayaan-kebudayaan yang ini punya nilai, Oke. yang ini punya kekhasan, yang ini punya keunikan, yang ini apabila dibungkus menjadi potensi pariwisata Ya. yang luar biasa. Nah ini hari ini sudah mulai kita jalankan program itu. Jadi Komisi B bersama Dinas Pariwisata menyelenggarakan kegiatan apresiasi bagi Ya. para pelaku seni dan kebudayaan. Kita juga menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukannya. Harapannya apa? Sekali lagi, Mas, ini adalah kekayaan kita. Ini adalah kekayaan khas kita yang hari ini memang agak redup ya. Ya. Di tengah gemerlap dan kecepatan teknologi ini kemudian membagikan informasi dan menyajikan tontonan, hal-hal yang sebenarnya ini punya nilai tinggi ini sekarang mulai kita galakkan kembali, kita dampingi. Ya memang kami punya keterbatasan terus terang, waktu, biaya dan sebagainya, tapi ini bukan kendala. Tapi ini kan berlanjut terus ini. Terus berlanjut. Saya selalu menyampaikan bahwa kita tidak boleh berhenti hanya karena kendala. Kita ini harus jadi part of solution gitu. Saya ya kadernya Pak Prabowo ini selalu doktrin sama Pak Prabowo, kamu harus menjadi solusi. Oke. Kamu harus menjadi solusi terhadap apa ya? Terhadap itu tadi, permasalahan yang hadir di lingkunganmu. Kalau kamu jadi pemimpin, ya orang yang kamu pimpin, lingkungan yang kamu pimpin gitu. Jadi kita jadi part of solusinya. Itu tadi balik lagi dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertunjukan pariwisata. Dengan kegiatan-kegiatan Memperbanyak event ya. memperbanyak kegiatan Oke. event yang kemudian ini sebagai sarana promosi kita juga, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya beberapa saat yang lalu di Malang ini membuka jalur overland baru. Ya. Ya kan ada itu di wilayah selatan kemarin itu kita Ya. punya garis pantai yang bagus, kemudian ini kita paket menjadi destinasi wisata dengan kegiatan overland itu tadi, gitu. Termasuk ini Mas, infrastrukturnya yang rencana pengajuan itu tol Malang sampai ke Panjen. Tol Malang ke selatan, ya, benar. Si tolnya rencananya ke pantai selatan. Nah, Menarik banget itu. itu sangat menarik. Kembali ke yang tadi Mas, Iya, kita iya, ngomong tentang penyiapan sumber daya manusia, Iya, apakah cukup tidak? Perlu diperbaiki infrastrukturnya. Oke. Salah satunya jalan sudah.
transportasi akses, ya. salah satunya sudah bus Trans Jatim Ya, di Malang salah Raya satunya itu ada ya. bus Trans Jatim. Oke. Saya juga harus jujur, Mas, kita harus menyampaikan Kabupaten Malang, karena saya Ya. dapil saya Malang Raya, di mana Kabupaten Malang ini menjadi salah satu wilayah terbesarnya, kita punya potensi wisata yang luar biasa. Ya, betul. Garis pantai kita di selatan itu, kemudian ada spot-spot pariwisata yang luar biasa. Tapi kenapa menjadi biasa-biasa saja, ternyata akses jalannya yang luar biasa rusaknya. Nah ini Ya, harus ya, ya. yang harus menjadi concern kita bersama. Ya. Saya tanya ke Pemkab, masalahnya perhutani. Enggak tahu ini perhutani juga katanya oke, boleh dan sebagainya, tapi juga nggak selesai. Iya, iya. Ya, mungkin perhutani juga melihat ini, ayolah kita selesaikan bersama-sama. Masyarakat, rakyat, jangan karena ego kita masing-masing. Bagaimana masyarakat rakyat ini mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan, itu yang paling penting. Betul. Jangan, oh ini punyanya perhutani, oh ini punya Pemkab. Lah kan kita ini kan alat negara yang dibayar oleh rakyat. Iya. Harus kembali ke rakyat, Oke. kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Itu maksud saya. Iya, iya. Itu ngomong Malang, Mas, ini agak emosi saya. Iya. Karena eman gitu loh, Kabupaten Malang Iya, ini iya, iya. punya jalur garis pantai yang luar biasa dari ujung sampai ujung. Kita punya Potensinya tinggi banget ini. sangat di tinggi. Malang Raya Ada ini. Tanjung Penyu, ada Gua Cina, Oke. ada Modangan sampai ke barat sana, ngeliat Balai Kambang. Tapi sampean tahu sendiri, beritanya bukan keindahan Balai Kambangnya, bukan keindahan ngeliatnya. Beritanya adalah bus wisatawan ambles di jalan. Iya, iya. Ya kan? Highlightnya kan jadi itu, gak asik. Itu Iya, tadi satu tarikan dengan masalah marketing tadi itu, Mas. Oke. Itu harus kita baiki. Saya kira program pariwisata prioritas di Jawa Timur ya, salah satu program prioritasnya Pak Prabowo harus menghidupkan juga wisata-wisata yang ada di sekitarnya, Ya. termasuk di Malang Raya ini, Mas ya. Mm-mm. Oke. Tribuners dan pembaca harian Surya, demikian obrolan saya dengan Mas Husni Mubarak, Oke. Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah pemimpin muda juga, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang. Pelayan. Beliau adalah pelayan juga, harus melayani, Mas. Pelayan. Katanya pemimpin harus melayani. Ya, pelayan. Saya kira kita berharap banyak kepada salah satunya Mas Husni yang Siap. ikut memperjuangkan demi kemakmuran masyarakat Jawa Timur di Siap. sektor pariwisata, Mas ya. Oke, siap. Kebetulan beliau dari Gerindra juga bisa ngomong langsung ke Pak Presiden. Barangkali langsung bisa didengar. Siap. Oke. Tribuners, demikian perjumpaan saya dengan Mas Husni Mubarak. Sampai ketemu di program Gebrakan Wakil Rakyat Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur di lain waktu dengan anggota dan tokoh masyarakat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.